Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan bidang studi pendidikan matematika tahun 2025. Perkenalkan, saya Amiruddin, mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi pendidikan matematika batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 225 040 721 568. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 1 Tanah Toraja, kelas 7B, dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Perhatian, siap, sikap berdoa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah. Semangat semua ya, sehat semua? Ada yang loyo-loyo? Ada yang larut malam baru tidur? Tidak ada ya? Baik. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Cuma Marwan saja? Oke, baik. Sebelum kita belajar hari ini, semangat-semangat dulu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang memahami bentuk aljabar ya. Ya. Kita juga sudah memahami bagaimana unsur-unsurnya ya. Ya. Misalnya ya, ada di antara kalian yang bapaknya seorang petani. Seorang petani kan biasanya nanam kopi, nanam apalagi kakao kan? Ya. Pada suatu hari, bapaknya Farid misalnya, pergi memanen. Dipanenlah 10 liter kopi dan 20 liter kakao. Nah, kira-kira kopi dan kakao ini bisa digabungkan ke dalam karung yang sama? Tidak bisa ya? Kenapa tidak bisa? Tidak sejenis. Nah, tidak sejenis. Nah, itu juga yang akan kita pelajari hari ini. Yang sejenis dan tidak sejenis. Cuma yang kita pelajari hari ini adalah suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, supaya semangat, kita mau perlancar lagi dengan tepuk suku namanya ya, tepuk suku sejenis. Aturannya begini, kalau saya menyebutkan, saya akan menyebut 2 suku. Misalnya, kopi, kakao, maka kalian kalau sejenis berarti tidak tepuk ya, langsung begini, tidak sampai. Tapi kalau sama, kakao, maka sampai. Kalau di bentuk aljabar, misalnya saya mengatakan 2x dan 3x, sama atau beda misalnya? Sama. Kalau sama berarti, nah, tidak? 2a dan 3b, ada sama? Ada? Ada A, ada B. Oke, baik. Sudah baik siap? Siap ya. 2x dan 3x.
2X, 2Y. Kalau ada yang bersalah berarti kurang fokus. Lagi. X dan 2X. Lagi, kurang kompak. Saya bilang untuk ini. Fokus. X dan 2Y. X dan 2X. 3X dan 2X. 5X dan 6X. 5X dan 2Y. 2Y dan 3Y. 2A dan 3B. 2B dan 3B. Oke, baik. Oke, kita sudah konsentrasi, sudah fokus, dan sudah bisa tahu yang ini sejenis dan yang ini tidak sejenis. Karena pelajaran kita hari ini terkait dengan itu. Kenapa? Yang akan kita pelajari hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini yang akan kita pelajari, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, ada 3 tujuan yang ingin kita capai hari ini. Ya, jadi kita akan menyelesaikan semua masalah dan setelah itu kita akan mencapai 3 tujuan ini. Jadi sebentar saya akan bagikan LKPD ke kelompok yang di LKPD itu ada masalah yang akan kita diskusikan. Setelah didiskusikan, baru kita presentasikan atau kita jelaskan hasil diskusi. Bagaimana penilaiannya sebentar? Saya akan nilai dari berkeliling keaktifannya dalam diskusi, presentasinya, ya. Jadi saya akan berkeliling menilai. Kemudian saya juga akan memberikan bimbingan untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke, nah perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa membedakan, saya kira sudah bisa ini. Karena beberapa teman sebelumnya juga sudah singgung. Konsep sejenis itu dulu ya. Karena ini kita akan gunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ada kaitannya ini sejenis. Nah, setelah kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita akan gunakan itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya sebentar saya akan bagi. Oke, paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Siap? Siap. Baik. Nah, untuk itu sebentar juga di akhir ya, setelah presentasi dan kesimpulan, saya akan berikan sebuah kuis melalui Whiteboard ya. Kelompok kemarin kita sudah bagi ya. Sudah. 1, 2, dan 3. Oke. Silakan dalam hitungan kelima sudah duduk dengan kelompoknya, tapi dengar dulu. Kelompok 1 arah sebelah sini, atur bangkunya sedemikian rupa supaya bisa diskusi dengan nyaman. Kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Oke, siap? Siap. 1, 4, 5. Tadi sebelum angka berapa? 2 ya? Nah. Oke, sudah siap semua? Saya akan putarkan dulu sebuah video materi, setelah itu saya bagikan LKPD untuk kita diskusikan ya. Oke, silakan semua. Aljabar, materi yang paling ditakuti di kelas 7. Katanya aljabar itu susah. Masa sih? Waktu pertama kali kita berhitung, pasti pernah nih kalian ditanya gini. 2 ditambah berapa hasilnya 6? Jawabannya 4. Gampang ya teman-teman? Terus waktu belajar hitung ulas persegi panjang, kita pakai rumus. Siapa masih ingat rumusnya?
Ya betul, panjang kali lebar. Gampang juga kan? Nah, itulah sebenarnya tujuan aljabar, memudahkan masalah. Aljabar sebenarnya adalah operasi matematika yang menggunakan variabel. Variabel adalah huruf kecil yang jadi pengganti nilai bilangan yang belum diketahui. Misal, seperti di awal video, pertanyaan 2 ditambah berapa yang hasilnya 6, sebenarnya bisa diubah bentuk aljabar seperti ini. X adalah variabel karena nilainya belum diketahui. Konsep aljabar juga banyak dipakai waktu menghitung dengan rumus. Misalnya, rumus persegi panjang tadi. Nilai panjang dan lebar diwakili dengan variabel karena belum diketahui. Wah, ternyata konsep aljabar udah sering banget ya kita pakai. Gimana teman-teman? Aljabar udah semengerikan itu kan? Tapi karena udah naik kelas, skill aljabar kita juga harus naik level dong ya. Dalam operasi aljabar ada beberapa unsur yang wajib kita tahu. Di awal kita udah bahas variabel. Selanjutnya ada koefisien, yaitu bilangan yang dapat variabel. Terus ada konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Dan terakhir ada suku, satu kesatuan yang dipisah sama operasi jumlah atau selisih. Dalam operasi ini berarti ada 3 suku. Kalau ada yang pakai kurung, kita hitung dulu aja jadi gini. Yang sejenis bisa kita hitung biar bentuk operasinya lebih sederhana. Kalau sukunya 3 jenis, gimana cara menjumlahkannya? Kita pakai cara bersusun ke bawah. Ditulisnya berurut dari pangkat tertinggi, dan yang sejenis harus satu ruas. Kalau nggak punya pasangan, dianggap 0. Habis itu tinggal dijumlah deh. Lumayan gampang kan teman-teman? Coba satu soal lagi deh. Kali ini ada 3 operasi aljabar. Kita susun ke bawah dengan cara yang sama kayak tadi. Terus tinggal dijumlah deh. Penggunaan aljabar juga sama teman-teman. Kalau ada 3 jenis suku atau lebih, langsung disusun ke bawah aja. Tinggal dikurangi deh. Jadi bisa disimpulkan kalau penjumlahan atau penggunaan aljabar yang suku-sukunya sejenis atau 2 jenis kita bisa langsung hitung seperti biasa. Tapi kalau suku-sukunya 3 jenis atau lebih, sebaiknya disusun ke bawah biar nggak bingung dan salah hitung. Kalau perkalian dan pembagian aljabar, caranya sama atau beda ya? Oke, gimana? Materinya dipahami? Coba saya tanya dulu. Apa yang kalian pahami dari materi tadi? Coba. Kita harus apa misalnya, atau paling tidak penjumlahan, penjumlahan dan pengurangan. Coba Aura. Cara penjumlahan aljabar. Kenapa Aura? Katakan. Diturunkan. Ya, diturunkan, disebut. Oke, letakkan dengan yang ke. Tadi kan kita sudah belajar ke sejenis kan? Ya, tadi sudah kita ilustrasikan kakao dengan kopi tidak bisa dicampur dalam satu kak. Spidol dengan pulpen tidak bisa dijumlahkan. Misalnya 2 spidol tambah 2 pulpen menjadi 4 spidol kan tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sejenis. Menarik kan? Paham ya? Ya. Nah, aljabar memang itu menarik dipelajari ya. Salah satu gunanya juga mempelajari aljabar adalah kalian bisa mudah menyelesaikan masalah sehari-hari, misalnya stok barang di tokomu kalau ada yang punya toko misalnya. Ya. Nanti ada masalah nanti yang akan saya bagikan itu kita akan menggunakan bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di pasar bolu.
Tahu Kosamboni? Di Toraja Utara, ya. Ada masalahnya di situ yang akan kita selesaikan. Baik, siap ya? Saya bagikan dulu. Ini juga ada ringkasan materi yang bisa kalian baca. Terus ada juga LKPD. LKPD-nya saya bagi masalahnya dalam 3 kelompok, masing-masing punya masalah sendiri yang kalian selesaikan sendiri melalui diskusi. Ya, boleh diskusi ya, sharing, saling tanya jawab, boleh bertanya juga langsung. Nanti setelah selesai kita diskusikan sama-sama, kita presentasikan masing-masing. Kelompok 1 itu ini ya. Dua, ini materi. Ya, ada apa? Maksudnya tadi itu apa? Juga. Wah, saya yang ini seperti bagus. Nih. Akan diskusi dan sementara kalian diskusi, saya akan berkali tentang ini dan ini. Oke, di situ ada berapa nomor di KPD? 3. Ada 3 nomor. Masing-masing kelompok menyelesaikan nomornya. Kelompok 1 berarti nomor 1. Jadi sebentar saya akan input nilai per individu ya. Jadi bukan kelompok yang saya nilai per individu, bagaimana dia aktif dalam diskusi dalam kelompoknya. Di absen ini ada kolom nilai. Nah, ini akan saya berikan nilai sebentar di sini. Dan nilai ada catatan positif atau negatif. Nah, itu akan saya amati dalam proses diskusi. Silakan diskusi. Ada pertanyaan? Oke, sebenarnya ringan. Berarti mereka dari 5 tahun. Yang tidak banyak sudah. Misalnya ini saya berikutnya. Yang kemarin lagi 2 tahun. Kalau kemarin lagi berarti operasi apa itu? Apa operasi saya? Jadi apa? Bukan yang pertama nih, apa yang diikuti pada hari itu? Nomor 1 sudah selesai. Kelompok 2 sementara kelompok 3. Tiga, oke. Ya, jadi tentukan dulu. Ini mau kalian variabelnya apa ya? Misalkan dengan apa? Ya. Yang mana saya? Sudah selesai? Oke. Silakan mulai dari kelompok berapa dulu? 1. Oke, kita dulu. Silakan kelompok 1 di sini. Lihat silakan teman-temannya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memperhatikan dan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami.
Permasalahannya adalah panen kopi Toraja. Pak Budi memanen 5 karung kopi. Variabel dari karung kopi adalah X, berarti 5X. Kemudian ditambah 3 keranjang kakao. 3 keranjang kakao. Lalu ditambah dengan hasil panen keesokan harinya. Dia memanen 2 karung kopi, 2 karung kopi plus 1 keranjang kakao. Oke. Kemudian total hasil panen. Ini tuh dikelompokkan dengan suku sejenis. Oke, jelas? Jadi basic plannya ada kelompok 1. Ini jumlahkan adalah antara kopi dengan kopi. Betul? Ya. Siapa Pak Budi namanya? Pak Budi ini kan memanen selama 2 hari. Nah, setiap hari yang dipanen itu ada 2 macam, yaitu kopi dan kakao. Hari pertama dia memanen 5 karung kopi. Karena kopinya kita ditambahkan dengan X berarti 5 karena 5 karung. Ya. Kemudian berapa kakaonya? 3 karung. Ya, 3 keranjang ya. Jadi 1 keranjangnya itu dimisalkan dengan Y. Itu hari pertama, hari kedua ini. Nah, setelah itu dia kelompok 1 menggabungkan antara kopi dengan kopi, kakao dengan kakao. Hasilnya kopi dengan kopi itu menjadi 7 karung atau 7. Kakao dengan kakao yaitu 3 keranjang ditambah 1 keranjang berarti 4 keranjang atau 4 Y. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang saya lagi ke kelompok. Kalau mau pulang siap? Ya. Oke. Baik, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Saya dari Berapa? Apa? Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Oke. Betul ya? Oke. Oke, jelas. Jadi untuk pengurangan diapakan digabung juga yang sejenis ya. Betul ya? Ya. Berarti sama dengan penjumlahan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan ke kelompok 1? Tantangan untuk kelompok 2. Udah jelas paket, jangan duduk. Baik, kadang-kadang misalkan baiknya dengan aku di misal yang lebih baik. Setelah kami kemarin itu pendapat. Kelompok 3 silakan kelompok 3. Siapa dengan? Itu lah ibunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Abdulrazak, perwakilan pembelajaran kelompok 3 untuk menjelaskan pengurangan dan perjumlahan dari bentuk aljabar. Pertama-tama kita sederhanakan dulu. Yaitu adalah 7M dikurang 3M. 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4M. Dan lalu ditambah 2M ditambah 5M. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Hasilnya adalah 7M. Lanjut ke soal berikutnya. B. 4P dikurang 3Q dikurang 2P ditambah 5Q. Kita sederhanakan lagi. 4P dikurang 2P sama dengan 2P ditambah 3Q lalu dikurang 5Q. Hasilnya adalah negatif 8Q. Sampai sini ada yang bertanya? Ini saja yang kita jelaskan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi penjelasan yang ringan lengkap ya, perusahaan untuk kelompok kita. Oke, baik. Jadi semua kelompok sudah selesai mempresentasikan materinya ya. Nah, yang bisa dijumlahkan adalah yang apa? Yang sejenis atau yang sama. Yang bisa dikurangkan?
Sejenis juga, sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Apanya yang dikurangkan atau dijumlahkan? Apanya? Dan yang ini. Betul sekali. Koefisiennya. Luar biasa, tepuk tangan. Dikurangkan atau dijumlahkan? Contohnya ini. 7 kurang 3 sama dengan 4 koefisiennya. Oke? Begitu ya? Baik. Jadi kesimpulannya yang pertama perlu diperhatikan adalah bahwa yang bisa dijumlahkan atau dihilangkan adalah yang sejenis, ya. Kemudian yang dijumlahkan adalah koefisien. Kita mau evaluasi ya. Betul. Ya, maksudnya. Hamid. Hamid. Matahari, Siring, Rehan, Aini, Fatur. Oke, siap. Dan sudah boleh angkat kertas yang belum tetap kertasnya dibalik di atas meja. Yang belum silakan tetap fokus kerja ya, jangan mudah-mudahan. Dan Rehan cukup, turun, oke, oke. Balik. 5 kali kurang 5 benda. Alhamdulillah. Yang benar itu adalah A. Oke. Oke. Pendapatan. Yang ini Bu, diapakan kalau mau cari keuntungan? Itu dia. Itu dia jawabannya. Oke, kita ke kelompok 1. Oke, hijau. Yang benar adalah A. Jawabannya adalah kalau untuk mau dicari berarti pendapatan dikurangi enggak. Untuk penjualan dikurangi modal. Berapa di sini? 3 apa? 3A. Tambah 2A. Oke. Saya masih Bisa. Iya, Pak, ini kalau salah. Ini perhatikan di sini. Ini dengan ini tambah berapa? Negatif 1 mau diapakan? Ditambah tuh? Ya itu. Untuk hari ini saya kira cukup. Bagaimana perasaannya hari ini? Dulu ya belajar matematika pertukaran jawaban. Ada yang kurang dipahami? Apa yang paling menyenangkan hari ini bagi kalian? Apa yang paling dipahami atau kesimpulan apa yang paling kamu ingat? Yang ditambahkan yang apa? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah bisa tercapai ya? Anda paham sejenis? Sudah. Anda bisa menjumlahkan dan mengurangkan? Bisa. Anda bisa mengaitkan dengan kondisi nyata, ada dari pasar bulu, ada paling kakao dan ketat, kopi dan lain sebagainya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pertemuan berikut kita lanjut ke topik perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cukup untuk hari ini, tolong Rahman dikumpul kembali kertasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu.